Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Rahmi Pauziah, CGP Angkatan 9 Kabupaten Garut. Pada hari ini kita akan mengadakan percakapan praobservasi ya Bu, sambil saya amati nanti jalannya proses pembelajaran di dalam kelas. Adapun tujuan diadakannya percakapan praobservasi yaitu supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Dan kenapa hari ini kita melakukan percakapan praobservasi adalah sebagai persiapan awal sebelum Ibu melakukan pembelajaran, agar Ibu nantinya lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik untuk siswanya. Ada beberapa pertanyaan yang hendak saya akan sampaikan kepada Ibu. Yang pertama yang berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai yaitu pertama, melalui kegiatan mengamati gambar Garuda Pancasila pada slide PowerPoint, siswa dapat menguraikan bunyi sila Pancasila yang terdapat pada lambang negara Garuda Pancasila ya Bu ya dengan benar. Kemudian melalui kegiatan mengamati gambar Garuda Pancasila pada slide PowerPoint, siswa dapat memerinci simbol-simbol Pancasila dengan benar. Kemudian yang ketiga, melalui kegiatan diskusi kelompok, siswa dapat memasangkan bunyi teks Pancasila dan simbol sila Pancasila dengan tepat seperti itu Bu. Kemudian setelah kegiatan memasangkan bunyi teks Pancasila dan simbol sila Pancasila, siswa mampu membuat susunan bunyi teks sila kedua Pancasila dengan tepat juga Bu. Seperti itu. Nah, pertanyaan yang kedua, area pengembangan apa yang hendak Ibu capai? Pengembangan yang hendak saya capai, yang pertama pengetahuan, yang kedua keterampilan, dan yang ketiga sikap seperti itu. Dan ini pertanyaan yang ketiga, yang terakhir, strategi apa yang hendak Ibu persiapkan? Strategi yang akan saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya, berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan anak ya Bu ya, keterampilan dan keaktifan siswanya. Dan untuk model pembelajarannya saya menggunakan metode ceramah, permainan, penugasan, tanya jawab, dan diskusi. Sepertinya seperti itu ya Bu. Menarik sekali percakapan praobservasi ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu. Nih orang bikin video nang dua nah mana lagi cicing sih ya itu getek yakin sih boy nggak ganggu Bu nggak ganggu Tidak kopi.
keluarkan. Tarik nafas dulu. Keluarkan. Sepertinya masih ada yang kosong ya bangkunya ya. Ibu absen dulu ya. Yang disebutin namanya nanti ngacung ya. Dio. Angel. Adeta. Farhan. Kapana. Zaidan. Kasih. Baik. Dian. Aren. Agnia. Bianca. Jian. Sherly. Ada Kalen. Akan. Tiffany. Said. Luka. Baik. Ayo Bina. Aman. Udah ya semuanya sudah. Nih, yang masuk kelas siapa? Masih ingat enggak belajar kemarin kita mengenal simbol-simbol Pancasila? Masih ingat? Simbol sila pertama itu apa? Dua, tiga, empat, lima. Masih ingat enggak penerapannya? Simbol sila ke-1 bintang penerapannya apa contohnya? Dasar Pancasila ada 5 dasar. Sila yang pertama. Beda apa menurut agama? Boleh berdoa sebelum belajar, sebelum makan, mengerjakan sholat 5 waktu. Dan sila yang kedua apa? Dasar Pancasila ada 5 dasar. Laki-laki diam ya, perempuan dulu. Penerapan simbol-simbol Pancasila beserta penerapannya dalam kehidupan sehari. Kita nyanyikan 1, 2, 3. Dasar Pancasila ada 5 dasar. Sila yang ketiga. Sila yang keempat. Sila yang kelima. Ayo kawan-kawan kita amalkan di dalam kehidupan. Nah, ini buat perempuan bagus. Sekarang laki-laki. Dasar ibu halusnya. Dasar Pancasila ada 5 dasar. Sila yang pertama menganut agama. Sila yang kedua saling menolong. Sila yang ketiga. Yuk, sila yang keempat itu musyawarah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rahmi Fauzia, calon guru penggerak angkatan 9. Saya tidak sendiri di sini. Saya bersama Ibu Keke, Ibu Dewi Landari, dan Ibu Siti, guru yang akan diobservasi pada hari ini. Tujuan percakapan pasca observasi kali ini
diadakannya percakapan pasca observasi ini adalah untuk mengevaluasi jalannya pembelajaran di kelas supaya tahu tindak lanjut ke depannya seperti apa dan berbenah diri serta merefleksi terkait dengan observasi yang sudah dilaksanakan. Baik, untuk selanjutnya saya akan menanyakan langsung kepada guru yang akan diobservasi, yaitu Bu Siti. Bu Siti, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat walafiat. Alhamdulillah ya. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana perasaan Bu Siti setelah melakukan proses pembelajaran di kelas? Perasaan saya waktu kemarin ya pastinya agak tegang ya Bu ya, tapi alhamdulillah setelah dilaksanakan berjalan dengan lancar seperti yang lihat kemarin. Mungkin seperti itu. Ya. Untuk selanjutnya, Bu Siti bisa nggak menceritakan kembali tujuan pembelajaran juga area pengembangan yang sudah Ibu Siti laksanakan? Tentunya kemarin tujuan pembelajaran ini anak-anak bisa mengetahui simbol-simbol Pancasila ya Bu ya, beserta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu Bu. Kemudian area pengembangan yang ingin saya terapkan tentunya pengetahuan ya Bu ya buat anak-anak. Kemudian keterampilannya juga seperti itu area pengembangan yang akan dikembangkan. Terima kasih. Nah, apakah tujuan yang Ibu rancang dilakukan dengan baik? Alhamdulillah ya Bu, tujuan yang saya rancang berjalan dengan baik meskipun masih ada beberapa peserta didik yang dalam proses KBM itu kurang fokus sehingga mereka tidak sepenuhnya melaksanakan tujuan pembelajaran dengan baik karena kan masih ada beberapa anak yang kurang terlibat begitu Bu ya, masih ada yang mau sendiri seperti itu. Kalau harus menilai dari skala 1 sampai 100, pembelajaran yang sudah dilakukan kemarin, Bu Siti berada di rentang nilai berapa? Kalau mengukur nilai dari skala 1 sampai 100, mungkin saya akan berada di posisi 80 sampai 90. Karena proses kegiatan belajar sudah sesuai ya Bu dengan tujuan. Meskipun ada beberapa murid yang tidak sepenuhnya melaksanakan pembelajaran dengan baik ya Bu, karena banyak masih yang tidak fokus seperti itu. Ya. Masih ada enggak yang perlu ditingkatkan dari pembelajaran yang sudah dilakukan? Menurut saya, hal yang perlu ditingkatkan ketika pembelajaran berdiferensiasi ini adalah masalah pengelompokan ya Bu. Karena rencana awal saya mengelompokkan berdasarkan kualifikasi kemampuan belajarnya. Akan tetapi pada kenyataannya anak-anak lebih suka mengikuti kelompok temannya. Untuk itu, saya mengubah rencana awal saya dengan pengelompokan berdasarkan minat pembelajaran seperti itu. Ya. Kemudian apa strategi yang digunakan untuk meningkatkan pembelajaran? Yang pertama, pengkondisian pengelompokan kelas terdapat berdasarkan kualifikasi. Tentunya ini kan Bu ya, saya ajarkan di kelas bawah seperti itu Bu ya. Kemudian yang kedua, mungkin saya akan lebih banyak lagi melakukan latihan pembelajaran berdiferensiasi untuk lebih baik lagi ke depannya seperti itu. Kapan pelaksanaan strategi tersebut mulai dilaksanakan? Secepatnya ya Bu ya, dalam waktu dekat saya akan melaksanakan evaluasi strategi yang sudah saya siapkan sebelumnya agar pembelajaran berdiferensiasi sosial emosional ini berjalan dengan lancar. Insya Allah itu akan saya lakukan. Nah, yang terakhir ya Bu Siti, apa kesimpulan dari percakapan ini menurut Bu Siti? Kesimpulan dari percakapan ini mungkin saya berharap ya pembelajaran berdiferensiasi sosial emosional ini mampu mengcover semua kebutuhan siswa yang beragam. Siswa termotivasi untuk belajar lebih baik lagi. Kemudian anak-anak juga diharapkan fokus itu Bu ya, sesuai dengan kemampuannya sendiri. Kalau sudah dikelompokkan berdasarkan audio suara, kinestetik, mungkin mereka akan paham dan mengerti seperti itu. Mungkin yang terakhir ya, tanggapan dari yang saya hormati Ibu PP, Ibu Dewi Wulandari, mungkin ada tanggapannya. Terima kasih kesempatannya. Kalau dilihat tulisan gitu ya, sebagai coach Bu Ibu Rahmi sudah melakukan coaching alur ceritanya jelas, mulai dari mencatatkan tujuan coaching, kemudian mengidentifikasi masalah, menggali potensi dari coaching untuk mengeluarkan ide solutif dari permasalahan yang dihadapi, dan juga tanggung jawabnya, kapan, bagaimana, gitu ya, seperti
Koci juga sudah terjalin potensinya. Jadi secara garis besar dari segi kemitraan, penggalian potensi Koci itu sudah terlihat manfaatnya. Kalau boleh saya menambahkan, mungkin di akhir Koci, coach ya bisa melakukan pengulangan kendali dari mulai misalkan kendala yang dihadapi apa, solusi apa, dan kata-kata seperti itu. Ya. Baik, terima kasih Bu Dewi atas waktunya. Ya, untuk alhamdulillah kegiatan pasca observasi ini sudah selesai. Terima kasih kepada Ibu PP yang sudah meluangkan waktunya, dan kepada Ibu Siti terima kasih juga sudah meluangkan waktunya. Ditutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.